Salam budaya, rahayu rahayu. Perkembangan dan kemajuan zaman yang ada di Bali tersebut, karena semakin lama akan semakin banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Dan saya selalu mengingatkan kepada teman-teman generasi muda yang akan datang untuk selalu menjaga lingkungannya masing-masing. Itu sangat penting seperti itu. Dan apa yang saya katakan sejak dulu, saya setiap membuat video membahas tentang Pulau Bali, itu sekarang sudah menjadi kenyataan. Kenyataannya seperti apa? Jadi ketika saya melihat seperti yang beredar beberapa hari yang lalu itu mengenai tentang banyaknya wisatawan dari mancanegara tersebut yang berkunjung ke Bali, itu sangat banyak tersebut. Tapi menginapnya di mana seperti itu, dan pendapatan untuk pariwisata tersebut itu menurun seperti itu. Dan mereka mungkin yang dikatakan di berita-berita di media sosial tersebut, banyak sekali orang-orang dari luar negeri itu sudah punya usaha di Bali, punya bisnis di Bali, jadi sudah merambat ke berbagai usaha yang ada di Bali. Jangan sampai nanti di tahun 2035 Bali itu menangis seperti itu. Mohon maaf banget ya. Jadi saya selalu mengajak generasi muda atau yang sekarang ini masih beranjak dewasa untuk selalu menjaga lingkungannya masing-masing. Itu sangat penting banget ya. Jangan sampai kejadian-kejadian yang dulu terulang kembali seperti itu, dan jangan sampai kejadian hari ini terulang kembali seperti itu. Karena apa? Karena kita, jadi teman-teman sekarang itu banyak yang belum merasakan krisis moneter di tahun 98 ya, seperti itu. Mungkin di Indonesia suatu saat nanti atau sekarang ini sudah mulai akan terjadi krisis moneter yang berkepanjangan seperti di tahun 98 itu akan terjadi kembali. Soalnya sudah banyak sekali tanda-tanda alam ya, seperti itu. Kalau orang Jawa, mohon maaf banget ya, jadi orang Jawa itu niteni atau mengamati sesuatu perubahan alam dan juga perubahan tingkah laku manusia tersebut. Jadi tanda-tandanya itu sudah ada, kalau atau hari ini sudah mulai, atau nanti di tahun 2006, 2007, 2008 atau 2030 seperti itu, atau bahkan nanti di tahun 2040 itu akan terjadi krisis moneter yang berkepanjangan ya. Karena di negara atau di dunia ini setiap negara itu punya persaingan seperti itu. Jadi ada sebuah persaingan elit global ya, seperti itu, persaingan tingkat atas seperti itu. Dan dampaknya apa? Walaupun Indonesia itu tidak ikut bersaing, Indonesia akan merasakan dampaknya yang luar biasa tersebut. Dampaknya itu ya mulai nanti harga makanan, harga sembako dan lain-lainnya itu naik semua seperti itu. Dan apa yang akan terjadi? Indonesia akan menurun drastis untuk ekonominya. Jadi siapa saja yang bisa bertahan di saat ekonomi krisis moneter tersebut itu akan ada atau akan menimpa di Indonesia, dan semoga aja apa yang dalam angan-anganan kita itu tidak terjadi kenyataan ya, seperti itu. Jadi yang bertahan ya seperti orang-orang desa ya, itu mungkin masih bisa bertahan ya. Karena apa? Di desa itu kita padi nanam sendiri, sayuran ya banyak yang masih menanam sendiri seperti itu. Jadi kalau orang-orang desa itu atau orang-orang yang punya ladang atau sawah yang tinggal di Indonesia tersebut masih setidaknya masih bisa bertahan seperti itu ya. Walaupun sekarang itu banyak sekali ladang atau sawah itu sebenarnya orang desa punya, tapi lebih memilih beli itu ada ya. Jadi kita itu harus mempersiapkan untuk ke depan ya, seperti itu. Jangan sampai kejadian di tahun 98 krisis moneter yang ada di Indonesia tersebut itu terulang kembali. Yang dipersiapkan seperti itu ya. Jadi kalau untuk orang desa itu masih bisa bertahan ya, seperti itu. Dan yang kedua, para pedagang kecil yang ada di desa-desa atau di tingkat kabupaten itu kemungkinan besar masih bisa bertahan ya, untuk para pedagang kecil itu di saat krisis moneter itu menimpa di Indonesia, seperti itu. Karena krisis tersebut itu memang
dampak dari dunia ya, dari dunia seperti itu. Jadi ada sebuah persaingan antara negara A dan B tersebut itu. Jadi di dunia ini banyak sekali negara dan mereka sudah mengkelompokkan sendiri-sendiri seperti itu. Ada kelompok A dan ada kelompok B seperti itu, dan juga ada kelompok C seperti itu. Dan di Indonesia ini tergantung nanti akan memilih di kelompok yang mana. Jadi di Indonesia nanti, negara Indonesia, kalau salah memilih kelompok ya dampaknya luar biasa bagi rakyat Indonesia seperti itu ya. Jadi bukan saya sok pinter. Jadi kita sebagai orang Jawa, sebagai orang Nusantara ya, kita itu harus niteni atau melihat atau mengamati perubahan alam dan perubahan tingkah laku manusia yang sekarang ini. Jadi seperti kejadian banyaknya sekali PHK yang terjadi di Indonesia. Ya saran saya buat teman-teman yang sekarang ya bekerja di pabrik atau di PT atau dimanapun ya, kalau bisa jangan mengundurkan diri seperti itu. Selama teman-teman masih dipakai di dalam perusahaan tersebut, jangan mengundurkan diri. Karena di tahun 2025 ke depan seperti itu, nanti teman-teman generasi milenial itu akan sulit untuk mencari pekerjaan ya. Soalnya sekarang ini juga sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah mengundurkan diri dari Indonesia atau alias bangkrut ya. Daripada mengambil risiko perusahaan tersebut di Indonesia, ya lebih baik dipindah ke luar negeri, contohnya seperti ke Jepang atau ke Cina atau ke Amerika atau ke Singapura atau ke Taiwan atau ke Hong Kong seperti itu ya. Jadi kita itu sudah ada tanda-tandanya, tanda-tanda mau menghadapi kehidupan yang sangat sulit seperti itu ya. Jadi buat teman-teman semuanya harus mempersiapkan dari awal ya. Diusahakan kita itu jangan boros-boros ya, seperti itu. Jadi untuk fenomena selanjutnya, ketika saya amati banyaknya orang yang membeli emas ya, daripada menabung ke bank, mereka pilih membeli emas ya. Itu ada sebuah tanda-tanda tingkah laku manusia ya. Tingkah laku manusia itu sudah ada perubahan seperti itu. Jadi mereka daripada menabung ke bank, banyak yang sudah beralih untuk membeli atau investasi membeli emas tersebut. Mungkin harapannya ya suatu saat nanti emas itu akan mahal seperti itu. Dan itu bisa terjadi dan mungkin juga bisa tidak terjadi. Itu kalau tidak percaya silahkan cek-cek video-video di media sosial. Banyak sekali orang yang berburu emas tersebut. Ada yang emas, ada yang perak, seperti itu. Itu sebuah tanda-tanda tingkah laku manusia. Seperti itu. Keadaan yang sangat sulit ya. Karena memang ada sebuah persaingan ya. Apapun saja persaingan ya. Jadi ada sebuah persaingan. Jadi setiap negara itu ya memang baik ya. Setiap negara itu menginginkan rakyatnya subur, hidup makmur, ayem, tentrem seperti itu. Setiap negara menginginkan itu. Tapi memang kita sudah hidup di zaman kembali seperti ke zaman masa lalu ya. Jadi zaman masa lalu itu zaman dimana perebutan tahta seperti itu. Seperti contohnya kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara zaman dulu itu tidak ada damainya. Jadi saling serang, saling pengen menguasai seperti itu. Seperti kerajaan Majapahit pasti akan berselisih paham dengan kerajaan di sekitarnya seperti itu. Walaupun kerajaan lainnya itu anggota keluarganya, tetap saling serang seperti itu. Seperti kejadian yang ada di setiap negara-negara lainnya ya. Jadi seperti itu. Jadi kita itu walaupun tidak perang dalam menggunakan senjata, kita itu sudah akan memasuki perang dunia ketiga seperti itu. Dan perang dunia ketiga itu memang bermacam-macam ya. Memang ada akan saling menjatuhkan seperti itu. Jadi di Indonesia itu semoga saja tidak terjadi krisis moneter yang kita takutkan seperti itu. Jadi krisis moneter itu dampaknya luar biasa. Jadi semuanya itu akan naik. Jadi kita itu ketika setiap bulan gaji kita 1.500.000 itu
kita itu tidak bisa mencukupi untuk kehidupan dalam sehari-hari. Ya semua mulai sandang dan pangan itu akan naik semua. Itu dampaknya karena dampak perubahan sifat manusia di dunia ini akan berubah total ya. Jadi dari tahun ke tahun orang yang sudah kaya raya walaupun uangnya sudah triliunan, miliaran tersebut mereka belum puas, menginginkan yang lebih ya. Itu akan membawa dampak ke seluruh umat manusia yang tinggal di bumi ini ya. Seperti itu. Mungkin kata-kata saya ini kalau dilihat sepintas memang sedikit ngawur atau sedikit konyol atau orang deleming atau ngomong asal-asalan seperti itu. Jadi saya itu berusaha mengamati iklim, mengamati perubahan ya, perubahan alam sekarang ini, kejadian-kejadian yang terjadi di sejak tahun 2013 seperti itu, banyak sekali kejadian-kejadian alam yang di luar jangkauan kita seperti itu. Itu adalah sebuah tanda-tanda dan ditambah lagi dengan kejadian perubahan sifat manusia seperti itu. Jadi orang sekarang ini seperti gabah diinteri, jadi sudah tidak karu-karuan seperti itu. Itu sebuah tanda-tandanya dan kita berharap Indonesia ini adem ayem, guyub rukun seperti itu. Jangan sampai kita itu mudah terpancing oleh provokasi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang menginginkan kita antar suku yang ada di Indonesia ini terpecah belah tersebut, tidak ada kerukunan dan tidak ada kedamaian. Seperti pariwisata yang ada di Bali yang digadang-gadang menjadi pariwisata nomor 1 di Indonesia tersebut, jangan sampai walaupun pengunjungnya banyak tapi pendapatannya sedikit seperti itu. Itu suatu saat nanti akan terjadi seperti itu. Jadi cukup sekian konten saya. Jika ada salah kata yang tanpa sengaja saya ucapkan, saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam budaya Nusantara.